Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo kita bernyanyi secara bersama-sama. Sekarang mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu atas pagi yang indah pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melaksanakan pembelajaran kami. Semoga Engkau membimbing dan mendampingi kami saat kami belajar. Semoga tidak ada hambatan atau halangan apapun yang terjadi saat kami sedang belajar. Tuhan Yesus, semoga dari hasil pembelajaran kami bisa menjadi murid yang pintar, pandai, dan cerdas. Terima kasih ya Tuhan, itulah doa kami pada pagi hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mampu merumuskan contoh keanekaragaman bangsa Indonesia. Yang kedua, mampu menyimpulkan makna Sumpah Pemuda. Yang ketiga, mampu menyimpulkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Inilah 3 tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai setelah mengikuti pembelajaran pada saat ini. Sekarang anak-anak, Bu Rosma meminta anak-anak sekalian untuk membuat rangkuman pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan metode mind map. Nah, metode mind map ini pernah Bu Rosma ajarkan waktu kelas 5 bagaimana caranya. Dalam metode mind map ada 3 pertanyaan nanti yang harus anak-anak buat rangkumannya. Yang pertama, anak-anak harus menemukan contoh-contoh keanekaragaman bangsa Indonesia. Yang kedua, menemukan makna Sumpah Pemuda. Yang ketiga, menemukan makna Bhinneka Tunggal Ika. Nanti hasil kerjamu silakan foto dan kirim kepada Bu Rosma. Sekarang mari kita melihat apa saja contoh-contoh keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama ialah perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan suku. Yang ketiga, perbedaan budaya. Dan yang keempat ialah perbedaan bahasa. Sekarang mari kita membaca. Pada tanggal 28 Oktober 1924, sejumlah organisasi pemuda bersatu dan bersama-sama menyatakan keinginannya untuk bersatu dalam satu negara dengan mengikrarkan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Bacaan ini menjadi landasan untuk kita anak-anak memahami apa makna Sumpah Pemuda. Maka sekarang mari kita melihat apa saja yang menjadi makna Sumpah Pemuda. Anak-anak, sebelum kita melihat apa yang menjadi makna Sumpah Pemuda, kita mau melihat apa isi yang termuat dalam Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air satu,
berbangsa satu, dan yang ketiga berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Inilah isi pokok Sumpah Pemuda. Sekarang mari kita melihat 3 makna Sumpah Pemuda. Yang pertama, bangsa harus mempertahankan nilai nasionalisme. Yang kedua, bangsa Indonesia warganya harus memiliki tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia harus terus semangat untuk menjaga persatuan bangsa. Inilah makna dari Sumpah Pemuda. Sekarang anak-anak, mari kita melihat apa makna Bhinneka Tunggal Ika bagi kita. Maknanya ialah bangsa Indonesia memiliki kesatuan utuh dalam berbagai suku, agama, budaya, bahasa, ras, dan adat istiadat. Nah, kesatuan dan keragaman ini terpatri dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika bagi kita. Demikianlah rangkaian dari materi pembelajaran kita. Sekarang kita mau menarik kesimpulan materi kita bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu mempertahankan keanekaragaman dengan saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, untuk itu kita akan tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih kami sudah belajar. Berkatilah kami selalu, agar tetap sehat dan tetap semangat belajar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Tuhan memberkati. Dah.